Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 12. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, "Paman, sebelum aku memasuki sarang orang-orang Sanggar Gading, aku harus kembali ke Lumban lebih dahulu. Aku harus menghapus segala kecurigaan karena aku akan pergi untuk beberapa hari. Lakukanlah. Aku pun akan melakukan usaha yang lain. Seperti yang kau maksud, aku akan mencari keterangan tentang seorang pangeran yang pernah terlibat dalam pertentangan dan pembunuhan, sehingga Darwerdi mendendamnya. Itulah yang akan aku sampaikan. Selebihnya, kita akan mengikuti perkembangan keadaan." "Dan kau akan berada di sini berapa hari?" bertanya Sri Panular. "Malam nanti aku harus kembali ke Lumban, Paman. Kepergianku yang lama akan menimbulkan pertanyaan bagi anak-anak muda Lumban. Tetapi juga akan dapat menarik perhatian Darwerdi." Sri Panular mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Waktu itu sangat pendek. Tetapi untuk menambah bekal tugasmu, biarlah yang pendek ini kita pergunakan sebaik-baiknya." "Maksud Paman?" bertanya Jelitheng. "Kau tentu sudah mendapat banyak bekal dari Kakang Baskara. Kau tentu sudah memiliki beberapa jenis senjata yang sering dipergunakan. Tetapi untuk menjaga keselamatanmu jika kau berada di dalam lingkungan lawan yang banyak, aku akan memberikan beberapa petunjuk yang mungkin pernah kau ketahui pula dari Kakang Baskara. Tetapi yang kemudian aku kembangkan." "Apakah itu, Paman?" bertanya Jelitheng. "Aku mempunyai sejenis pasar yang mungkin berguna bagimu. Jika orang-orang Sanggar Gading kemudian mengenalimu, dan kau harus menyelamatkan diri dari orang-orang Sanggar Gading, atau di dalam lingkungan yang manapun juga, maka senjata semacam itu akan sangat berguna. Kau tidak perlu menganggap dirimu licik, jika kau berusaha melepaskan diri dari satu kepungan dengan mempergunakan pasar-pasar semacam itu." Jelitheng mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa senjata itu tentu akan sangat berguna, karena Sri Panular adalah salah seorang ahli senjata dari jenis apapun juga. Jika di dinding sanggarnya tersimpan banyak senjata, bukannya sekedar sebagai perhiasan. Tetapi semuanya telah dipelajarinya dan diperhitungkannya untung dan ruginya. Demikianlah, waktu yang sehari itu telah dipergunakan oleh Jelitheng untuk menguasai penggunaan senjata kecil yang dapat dipergunakannya dalam jumlah yang banyak. Ia tidak saja melemparkan pasar satu demi satu. Tetapi ia akan dapat melemparkan 2, 3 dan bahkan 5 buah pasar sekaligus dengan arah yang memencar, sehingga dengan demikian ia akan dapat membuka jalan di hadapannya, apabila beberapa orang menghalanginya. "Aku terpaksa mempergunakan racun," berkata Sri Panular. "Tetapi racunku bukan racun yang membunuh. Seseorang akan dapat pingsan karenanya. Tetapi seorang yang mengerti serba sedikit tentang obat-obatan, akan dapat menyembuhkannya. Memang mungkin akan dapat terjadi kematian jika seseorang tidak tertolong sama sekali, dan orang itu tidak mempunyai daya tahan yang cukup. Tetapi kejadian itu adalah 1 dari 10. Jelitheng mengangguk-angguk. Ia sadar, bahwa Sri Panular bukannya seorang ahli senjata yang tidak berperi kemanusiaan. Meskipun ia selalu bermain-main dengan senjata, tetapi senjata baginya adalah alat yang paling buruk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara sesama. Dengan senjata pasar-pasar kecil, maka Jelitheng telah mendapatkan sebuah ikat pinggang yang khusus pula dari Sri Panular. Ikat pinggang yang dapat dipergunakannya untuk membawa pasar-pasar kecil cukup banyak. "Tetapi berhati-hatilah," berkata Sri Panular. "Jangan terlalu sering dipergunakan. Tetapi juga jangan menganggap bahwa pasar-pasar ini akan selalu dapat menyelesaikan tugasmu, karena banyak di antara orang-orang yang berkeliaran dalam dunia kekerasan yang mampu menghindari lontaran tanganmu." Jelitheng mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya setiap pesan dari Sri Panular. Maka katanya, "Paman, bagaimanapun juga, pasar-pasar ini telah menambah bekalku. Terutama niatku untuk berada di tengah-tengah orang-orang Sanggar Gading. Kau akan memasuki daerah yang sangat berbahaya. Aku akan berada di rumah pada saat-saat yang gawat bagimu itu. Di sekitar 10-15 hari, aku selalu bersiap jika kau perlukan. Di saat-saat orang-orang Sanggar akan memenuhi permintaan Darwerdi itu akan mungkin sekali terjadi sesuatu yang tidak kau duga sama sekali," berkata Sri Panular, lalu. "Berbuatlah dengan keyakinan. Kau adalah murid Ki Baskara yang telah menurunkan ilmu pedang yang luar biasa kepadamu.
Kau juga mampu mempergunakan senjata lentur. Dan sekarang, kau kuasai penggunaan senjata-senjata kecil itu. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Tetapi segalanya harus kau landasi dengan permohonan kepada Yang Maha Kasih. Jika kerjamu kau tujukan bagi kebajikan sesama, maka kau akan selalu mendapat perlindungannya. Jelit Heng mengangguk-angguk. Namun hatinya bagaikan berkembang. Ia sadar sepenuhnya, apakah yang sedang dihadapinya. Tetapi ia pun menganggap, sudah sewajarnya ia mempertaruhkan nyawa bagi pusaka dan harta benda yang akan sangat besar manfaatnya bagi Demak dan sesamanya itu. Karena Jeliteng pun mengerti, bahwa Pangeran Pracimasanti tidak bermaksud membangun kembali kejayaan Majapahit dalam arti yang sempit. Menurut pendapat Jeliteng, maka Majapahit bukannya nama dan tempat kedudukan puncak pemerintahan. Tetapi apa yang sudah pernah dicapainya. Persatuan yang mengikat seluruh persada Nusantara. Apapun namanya dan dimanapun kedudukan kota raja sebagai tempat pimpinan pemerintahan, dan siapapun nama orang yang memegang kendali, bukan masalah yang pertama. Tetapi wujud dan isi Nusantara itulah yang tentu akan diperjuangkan oleh Pangeran Pracimasanti dengan bekal yang disediakannya, tetapi tidak sempat dipergunakannya. Bekal itu tentu jauh daripada mencukupi, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Tetapi itu lebih baik daripada bekal itu jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan pribadi masing-masing. Karena itulah, maka tekad Jeliteng pun menjadi semakin bulat. Ia adalah murid Baskara, orang yang aneh. Dan ia pun mempunyai kegemaran yang kadang-kadang aneh pula bagi orang lain. Namun, terhadap tekadnya untuk menemukan pusaka dan harta benda itu adalah bersungguh-sungguh. Justru karena Jelit Heng memang sudah memiliki keterampilan yang tinggi, maka dalam satu hari ia sudah pandai mempergunakan senjata-senjata kecil itu. Sehingga karena itu, maka ia pun merasa dirinya menjadi semakin kuat untuk tampil di antara orang-orang Sanggar Gading. Ketika senja turun, maka Jeliteng pun bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Sri Panular. Ia harus kembali lagi ke Lumban. Kemudian mengatur diri, agar kepergiannya ke Sanggar Gading untuk beberapa hari tidak menumbuhkan kecurigaan. Menjelang saat yang berbahaya itu, lakukanlah latihan sebaik-baiknya Nger, berkata Sri Panular. Kau sudah menguasai ilmu pernafasan. Kau harus mematangkan ilmu itu dalam waktu kurang dari 10 hari ini. Kau harus mampu menguasai segenap bagian dari tubuhmu dalam keadaan yang gawat. Kau harus melatih diri mempertajam gerak-gerak naluriah yang terkendali. Kesadaranmu harus dapat dengan cepat menanggapi keadaan yang berkembang setiap saat. Ya Paman. Jelit Heng mengangguk-angguk. Aku akan mempergunakan waktu yang pendek itu sebaik-baiknya. Bahaya bagimu bukan saja di Sanggar Gading. Tetapi jika kau benar-benar akan menyertai mereka memasuki daerah yang belum kau ketahui itu, maka kau pun akan dapat menjadi umpan yang mungkin tidak kau sadari. Mungkin kau akan dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading memasuki sebuah gapura yang dijaga oleh pengawal-pengawal yang terlatih. Jika kau berhasil masuk, maka kau akan berhadapan dengan pengawal-pengawal yang melindungi rumah itu, yang sudah barang tentu bukannya orang kebanyakan. Terima kasih Paman, sahut Jelit Heng. Aku akan melakukannya segala pesan Paman. Kau masih juga harus memperhatikan orang tua yang datang ke bukit bersama anaknya itu. Jangan terlalu percaya. Tetapi juga jangan terlampau mencurigainya. Mungkin ia benar-benar orang yang menyingkir dari gempa, banjir dan tanah longsor. Tetapi mungkin mereka adalah orang-orang yang juga ingin mendekati sepasang bukit mati. Jelit Heng memperhatikan segala pesan pamannya itu dengan sungguh-sungguh. Sepeninggal gurunya, maka Sri Panular adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Dalam olah kanuragan juga dalam setiap usaha dalam tugas-tugas kewajibannya. Ketika gelap sudah menyelubungi seluruh kota raja, maka Jeliteng pun mohon diri kepada Sri Panular dan istrinya. Ia harus kembali ke Lumban tanpa diketahui oleh siapapun. Apalagi oleh Cempaka atau orang Sanggar Gading yang lain. Ketika ia meninggalkan kota raja, maka kudanya pun dipacunya semakin cepat. Dilaluinya padukuhan-padukuhan kecil dan besar dengan meninggalkan pertanyaan pada orang-orang yang mendengar derap kaki kudanya. Bahkan kadang-kadang Jelit Heng benar-benar tidak dapat menghindari anak-anak muda yang sedang berada di gardu-gardu. Tetapi kesan yang ditinggalkannya adalah bahwa ia adalah seseorang yang bepergian jauh dengan tergesa-gesa.
Agar tidak menimbulkan kesan yang mencurigakan, Jlit Heng kadang-kadang terpaksa menganggukkan kepalanya sambil tertawa di hadapan gardu-gardu yang diterangi dengan obor, ditunggui oleh beberapa orang yang sedang meronda. Selamat malam, Jlit Heng mengucapkan salam kepada orang-orang yang memperhatikannya. Siapa? Seorang anak muda di gardu bertanya kepada kawannya. Kawannya menggeleng. Jawabnya. Aku belum mengenalnya. Tetapi nampaknya ia telah mengenal kami. Mungkin saja. Kami adalah pengawal-pengawal yang banyak dikenal orang, tetapi kami belum tentu dapat mengenalnya seorang demi seorang. Ah! Sombong benar anak ini, desis seorang yang duduk di sudut. Kau baru menjadi pengawal padukuhan kecil. Jika kau menjadi seorang bupati, apa saja yang akan kau katakan tentang dirimu? Kawan-kawannya tertawa. Anak muda itu menjadi tegang sejenak. Tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Jlit Heng yang berpacu kembali ke lumban itu telah mengambil jalan lain dari jalan yang dilaluinya ketika ia berangkat ke kota raja. Namun ia pun harus sampai ke lumban sebelum pagi. Di sepanjang jalan Jlit Heng sudah mulai menganyam angan-angan. Bagaimana sebaiknya ia minta diri kepada kawan-kawannya agar tidak memancing kecurigaan Darwerdi. Kepada Kiai Kanti ia dapat mengatakan bahwa ia akan pergi untuk 5 hari atau lebih dalam usahanya untuk mencari jejak orang yang dimaksud oleh Darwerdi tanpa menyebut orang-orang Sanggar Gading dan peristiwa yang ditemuinya di perjalanan, karena seperti pesan Sri Panular, maka ia tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang kurang diketahuinya asal-usulnya itu. Tetapi kedua orang yang mengaku ayah dan anak itu sudah terlanjur mengetahui tentang dirinya. Tetapi aku yakin bahwa keduanya adalah orang yang baik, berkata Jlit Heng kepada diri sendiri. Sayang anak gadisnya masih terlalu lugu dan kurang mempertimbangkan sikapnya. Agaknya ia benar-benar seorang gadis yang kurang bergaul selain dengan ayahnya dan barangkali seorang dua orang tetangganya di tempatnya yang lama. Meskipun demikian ia memiliki ilmu yang ngedap-edabi. Demikianlah, Jlit Heng harus melakukannya seperti saat ia berangkat. Ia harus singgah untuk menitipkan kudanya. Kemudian ia pun segera minta diri kepada saudagar yang sudah mengenalnya dengan baik itu. Aku menjadi bimbang, berkata saudagar itu. Ada maksudku untuk menyusul anak mas ke Demak. Tetapi jangan-jangan kita berselisih jalan. Karena itu aku lebih baik menunggu saja di rumah sampai anak mas kembali ke Lumban. Aku harus segera berbuat sesuatu paman, berkata Jlit Heng kemudian. Aku sudah menghubungi orang yang aku percaya di Demak, yang dengan sepenuh hati bersedia membantu membebaskan pusaka yang menjadi rebutan itu dari tangan orang-orang yang tidak berhak. Saudagar itu mengangguk-angguk. Namun dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah aku dapat mengetahui, siapakah orang yang pantas untuk dihubungi di Demak itu? Maksudku, apakah aku boleh ikut campur secara langsung? Paman, berkata Jlit Heng. Sebenarnya lah aku tidak ingin melibatkan paman secara langsung dalam persoalan ini. Bantuan paman sudah cukup banyak. Tetapi aku pun tidak berkeberatan jika paman mengetahui siapakah orang yang aku hubungi di Demak, karena orang itu adalah keluarga sendiri. Justru orang yang bagiku seperti guruku sendiri. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Ia juga mempunyai sangkut paut dalam hubungan jalur ilmu kanuragan karena itu, maka katanya. Siapakah orang itu? Paman Sri Panular. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku sudah mengira. Tetapi aku tidak dapat menyebutnya sebelum kau mengatakannya. Tetapi agaknya orang itu adalah orang yang tepat. Kau tentu tahu serba sedikit tentang perjalanan hidup Sri Panular, Ger. Jlit Heng mengangguk-angguk. Agaknya persoalanmu telah menggelitik hatiku untuk ikut mencampurinya secara langsung. Tetapi aku tidak akan berbuat apa-apa. Maksudku, jika kau memerlukan bantuanku, aku tidak berkeberatan untuk melakukannya. Misalnya kau memerlukan hubungan dengan Kakang Sri Panular, tetapi kau tidak sempat pergi langsung kepadanya. Terima kasih Paman. Sejauh ini aku berharap, Paman tidak dengan langsung terlibat, karena tugas Paman sehari-hari adalah agak sulit bagi Paman untuk memisahkan antara kewajiban Paman dengan tugas-tugas yang sulit ini. Sebagai seorang saudagar Paman memerlukan hubungan seluas-luasnya. Mungkin orang-orang yang berdiri berseberangan dalam hubungan dengan pusaka itu, ternyata adalah orang-orang yang memerlukan sesuatu dari Paman. Jika aku mengetahuinya, maka hubungan itu akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jawab saudagar itu.
Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Paman terlalu baik. Tetapi Paman jangan berkorban terlalu banyak. Bantuan Paman telah cukup memberikan landasan kerjaku di sini." Saudagar itu tersenyum. Katanya, "Apa yang dapat aku lakukan? Aku ingin melakukan lebih banyak lagi, Nger. Tetapi aku akan menjaga bahwa aku justru tidak mengganggu langkah-langkah yang sudah Angger tentukan." Jelit Heng pun tersenyum. Meskipun ia berkata, "Bukan maksudku, Paman. Tetapi baiklah, aku mengucapkan banyak terima kasih." Jelit Heng pun kemudian minta dari. Seperti ketika datang, ia pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah menukarkan pakaiannya dan menyembunyikannya, maka dengan tergesa-gesa pula Jelit Heng kembali ke rumahnya di Lumban Wetan. Karena ketika ia datang, hari masih belum pagi, maka ia pun langsung pergi ke kandang dan berbaring di atas tumpukan jerami kering. Sejenak kemudian, ia pun telah tertidur. Betapa dinginnya malam, namun di atas setumpuk jerami, rasa-rasanya badan Jelit Heng telah menjadi hangat. Ketika fajar menyingsing, Jelit Heng terbangun oleh suara senggot timba. Karena itu, sambil mengusap matanya, ia pun bangkit dengan malasnya. "Biar aku yang mengisinya, Biung," berkata Jelit Heng kepada ibunya yang sedang mengambil air. "Heh, kau sudah datang?" bertanya ibunya. "Semalam aku turun. Aku tidak betah tidur di bukit yang banyak nyamuknya itu," berkata Jelit Heng. Sambil menguap ia berjalan ke sumur. Kemudian ia mulai menarik senggot timba dan mengambil air untuk mengisi jambangan di dapur dan di pakiwan. "Apakah pekerjaanmu di bukit itu sudah selesai?" tiba-tiba saja ibunya bertanya. "Belum, Biung. Ternyata tidak secepat yang kami duga. Karena itu maka kami putuskan untuk mengerjakannya di siang hari saja. Di malam hari, yang kami lakukan ternyata sangat sedikit. Kecuali malam sangat dingin, nyamuknya banyak sekali, sehingga kami hanya sempat saling berebut dekat dengan perapian tanpa berbuat apa-apa. Aku tidak mengerti, apakah sebenarnya yang kalian lakukan di bukit itu? Membuat rumah buat seorang kakek dan anak gadisnya. Kenapa kalian begitu baik hati dengan bersusah payah melakukan kerja ini?" bertanya ibunya. "Biung," berkata Jelit Heng kemudian. "Aku adalah salah seorang yang pernah merasakan betapa seseorang merasa dirinya dalam kurnia yang tiada taranya, apabila ia mendapatkan kasih dari sesamanya. Aku adalah salah satu dari banyak orang yang memerlukan pertolongan. Biung telah memberikan segala-galanya kepadaku. Karena itulah rasa-rasanya aku pun wajib berbuat demikian sekarang, ketika aku sudah merasa hidup tenang." "Ah," Ibu Jelit Heng berdesah. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun sekilas teringat olehnya, bagaimana anak muda itu datang kepadanya dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga ia menjadi belas kasihan kepadanya. Menerimanya sebagai anaknya yang disebutnya telah pergi sejak masa kanak-kanaknya. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam, ia berkeras mengatakan demikian meskipun ada beberapa orang yang menjadi heran karenanya. Karena menurut ingatan mereka, perempuan itu memang tidak mempunyai anak. Sekitar 20 tahun yang lalu, berkata perempuan itu kepada tetangga-tetangganya yang meragukannya. "Aku sendiri sudah hampir lupa. Apalagi kalian?" Tetangga-tetangganya tidak menghiraukannya lagi. Apalagi ternyata kemudian bahwa Jelit Heng bersikap baik dan segera dapat luluh dalam pergaulan anak-anak muda di Lumban Wetan, sehingga kehadirannya tidak menimbulkan persoalan apapun juga. Keraguan-raguan tetangga-tetangganya pun segera dapat dilupakannya dan Jelit Heng diterima dengan senang sebagai keluarga sendiri di Lumban Wetan. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Jelit Heng dan masuk ke dapur. Pikirannya yang sederhana seperti juga orang-orang Lumban yang lain tidak pernah menghubungkan kehadiran anak angkatnya itu dengan segala macam persoalan yang tidak banyak diketahuinya di daerah itu. Justru di kampung halamannya, perempuan itu tidak pernah mengetahui apakah yang terjadi di daerah yang oleh orang-orang lain disebut sepasang bukit mati itu. Perempuan itu tidak pernah mempersoalkan dan mengingat-ingat lagi, apakah di daerah itu pernah dilalui seorang pangeran Trah Majapahit langsung yang bernama Pangeran Pracimasanti. Jelit Heng yang kemudian melanjutkan mengambil air, sempat juga bertanya kepada diri sendiri. Apakah orang-orang Lumban tidak ada yang pernah mendengar cerita tentang Pangeran Pracimasanti yang lewat di daerah sepasang bukit mati, yang membawa bekal cukup banyak dan kemudian tersimpan di sekitar tempat ini? Sekilas terbayang oleh Jelit Heng, seorang anak muda yang lain yang berada di padukuhan itu pula.
Dan Jeliteng pun bertanya pula kepada diri sendiri. Apakah sebenarnya yang diketahui oleh Darwerdi? Apakah ia mengerti dengan pasti tentang pusaka itu, atau ia juga pernah mendengar tentang harta yang tersimpan dan hanya diketahui oleh orang cacat, abdi Pangeran Pracimasanti yang setia itu? Tetapi Jeliteng pun kemudian menyingkirkan masalah itu dari angan-angannya. Desisnya. Nanti sajalah, pada saatnya aku harus menyelidikinya. Bukan sekedar menduga-duga. Dengan demikian maka tangannya pun menjadi semakin cepat menarik senggot timba sehingga suaranya berderit semakin keras. Seperti biasanya maka Jeliteng pun mengisi segala jambangan dan persediaan air sampai penuh. Baru kemudian ia kembali ke kandang dan berbaring di atas setumpuk jerami kering. Tetapi ia tidak dapat memejamkan matanya, karena hari menjadi semakin terang. Aku harus mempergunakan hari-hariku sebaik-baiknya, berkata Jeliteng di dalam hati. Sebelum 10 hari, aku harus sudah berada di padepokan Sanggar Gading. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kembali Bukit Gundul membayang di angan-angannya. Kembali ia bertanya-tanya apakah yang sebenarnya dicari Darwerdi di Bukit Gundul itu? Apakah ia sudah pasti bahwa yang ditinggalkan oleh Pangeran Pracimasanti ada di Bukit Gundul itu, pusaka dengan beberapa petunjuk mengenai penyimpanan harta benda, atau justru harta bendanya sendiri memang berada di Bukit Gundul itu? Atau bukit itu sekedar tempat yang baik untuk bertemu dengan orang-orang yang membuat janji dengannya? Tiba-tiba saja Jeliteng bangkit. Ia ingin menemui kawan-kawannya yang akan pergi ke bukit berhutan untuk membantu Kiai Kanti menyelesaikan gubuknya dan melihat apakah sudah waktunya ia menemui Ki Buyut Lumban Wetan dan Ki Buyut Lumban Kulon. Salehlah minta diri kepada ibu angkatnya, maka Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumahnya mencari kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya yang dipesannya untuk bekerja terus meskipun ia tidak ada, telah bersiap-siap untuk berangkat ke bukit. "Hei, kau sudah datang?" bertanya salah seorang kawannya. "Ya. Aku tergesa-gesa kembali setelah aku mengetahui bahwa Paman tidak apa-apa. Paman sehat-sehat saja. Bahkan panen musim basah yang lalu melimpah-limpah. Pategalannya juga menghasilkan jagung berlipat dari panen yang lalu." Oh, kawan-kawannya mengangguk. "Syukurlah. Itulah agaknya makna dari banjir sesuai dengan mimpi biung," berkata Jeliteng kemudian. "Banjir dalam arti yang baik," desis seorang kawannya. Seperti biasanya, maka mereka pun kemudian berangkat ke bukit berhutan yang menjadi pasangan Bukit Gundul sehingga daerah itu disebut sepasang bukit mati. Dua bukit yang mati menurut pengertian yang berbeda. Yang satu mati tanpa dapat ditanami dan dimanfaatkan hasilnya sedangkan yang lain mati tanpa dapat dimanfaatkan untuk apapun juga meskipun daerah itu berhutan lebat, karena di hutan itu banyak didapat binatang-binatang buas dan binatang melata yang berbisa. Tetapi orang tua dan anak gadisnya itu telah menembus batas mati bukit berhutan itu. Ia tidak mengindahkan peringatan beberapa orang kepadanya, termasuk Darwerdi. Bahkan kemudian Jeliteng sendiri telah terseret pula naik ke atas bukit itu bersama beberapa orang kawannya. Bukit yang sebuah ini telah mulai hidup, desis Jeliteng di dalam hatinya. Bahkan akan dapat menghidupi daerah sekitarnya. Air yang tersimpan di bukit sudah akan mulai mengalir. Ketika kemudian mereka memanjat naik, Kiai Kanti yang melihat Jeliteng telah berada di antara kawan-kawannya itu pun menyongsongnya sambil berkata, "Kau tidak hadir seharingger. Bagaimana dengan pamanmu yang menurut mimpi ibumu rumahnya dilanda banjir itu? Bukan demikian? Aku mengetahuinya dari kawan-kawanmu." Jeliteng tersenyum. Ia tahu bahwa Kiai Kanti ingin menyesuaikan diri sesuai dengan pengertian kawan-kawannya tentang kepergiannya. Karena itu, maka kepada Kiai Kanti pun ia menjawab seperti jawabannya yang diberikan kepada kawan-kawannya. "Syukurlah," berkata Kiai Kanti. "Dengan demikian maka kita akan dapat segera menemui Ki Buyut dan menyerahkan air itu kepada mereka berdua. Ki Buyut Lumban Kulon dan Ki Buyut Lumban Wetan." Jeliteng mengangguk-angguk. Ia pun ingin segera menyelesaikan pekerjaan itu, dan kemudian meninggalkan Lumban untuk beberapa lamanya masuk ke dalam sarang orang-orang Sanggar Gading. Karena itu, maka katanya, "Kita harus menyiapkan segalanya. Jika saatnya datang, maka air yang mengalir ke sungai itu akan kita buka sesuai dengan kemungkinan yang pertimbangan kita sebanyak-banyaknya yang mungkin dapat disalurkan agar tidak mengganggu kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian, kita harus sudah dapat menyerahkan gubuk kecil itu kepada Kiai Kanti yang akan membuka sebidang tanah garapan di bawah bukit,
yang akan diairi air dari belakang itu juga. Aku tidak terlalu banyak memerlukan air itu. Sahut Kiai Kanti, lalu. Meskipun mungkin akan berkembang, sesuai dengan perkembangan padepokanku. Iya, jawab Jelit Heng. Namun semuanya sudah jelas. Tanah garapan Kiai Kanti pun sudah jelas, seperti patok-patok yang telah kita pasang. Demikian pula saluran air bagi tanah garapan yang tidak begitu luas di bawah bukit itu. Dengan demikian, maka kapankah sebaiknya kita akan menghadap Ki Buyut? Mula-mula Ki Buyut Lumban Wetan kemudian Ki Buyut Lumban Kulon, bertanya anak-anak muda yang ikut bersama Jelit Heng ke bukit itu. Kita segera menghadap. Dengan demikian, kita akan segera dapat memanfaatkan air, desis Jelit Heng. Kiai Kanti hanya mengangguk-angguk saja. Gubuk itu sudah siap, berkata seorang anak muda. Kita tinggal mengeterapkan pintunya. Malam nanti, jika dikehendaki, Kiai Kanti sudah dapat tidur di dalam gubuknya meskipun belum ada perabotnya sama sekali. Kiai Kanti tertawa. Katanya, aku tidak tergesa-gesa Nger. Tetapi jika gubuk itu memang sudah selesai, bukankah lebih baik Kiai mempergunakannya? Bertanya Jelit Heng. Ya. Ya. Aku akan mempergunakannya. Di saat lain, jika Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon sudah dapat mengenyam hasil air yang akan segera menyusuri parit persawahan padukuhan Lumban, maka ia tidak akan keberatan untuk membantu membuat sebuah padepokan kecil di kaki bukit ini, berkata Jelit Heng kemudian. Menurut pendengaranku, bukankah Kiai tidak bersedia tinggal bersama kami di padukuhan? Bukan maksudku Nger. Tetapi aku ingin tidak mengganggu padukuhan yang sudah mapan itu dengan persoalan-persoalan baru. Biarlah aku membuat sebuah padepokan kecil yang terpisah meskipun dalam tata kehidupan aku merupakan bagian dari Lumban. Tetapi bukankah maksud Kiai, meskipun padepokan Kiai merupakan bagian dari Lumban, namun bukan Lumban Wetan dan bukan Lumban Kulon, desis Jelit Heng. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, bagi Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon, aku tidak akan ada artinya. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Meskipun tidak terucapkan, tetapi Kiai Kanti seolah-olah melihat gerak hati Jelit Heng. Bukankah Kiai ingin berdiri tanpa kewajiban tertentu kepada Ki Buyut sebagai setiap orang di Lumban? Tetapi Kiai Kanti tidak berkata apapun tentang tanggapannya itu. Karena Jelit Heng tidak mengatakan apa-apa lagi. Maka Kiai Kanti pun kemudian terdiam. Dalam pada itu, anak-anak muda yang ikut serta bersama Jelit Heng naik ke bukit itu sudah mulai mengerjakan pintu gubuk Kiai Kanti, sementara dua orang di antara mereka telah memanjat dinding untuk memasang tutup keong. Kalian harus mengikat tutup keong itu erat-erat, berkata Jelit Heng. Sudah sering terjadi, seekor macan kumbang masuk ke dalam rumah seseorang atau ke dalam kandang, lewat tutup keong. Kami membuatnya dengan anyaman khusus dan kami mengikatnya dengan ijuk rangkap, sahut kawannya yang sedang memanjat. Jelit Heng mengangguk-angguk, ia memang melihat anyaman tutup keong itu cukup kuat. Beberapa buah bambu menyilang terkait pada rusuk atap yang terbuat dari anyaman ilalang. Dalam pada itu, maka Jelit Heng pun berkata kepada kawan-kawannya. Selesaikan gubuk itu. Terapkan pintu. Kalian harus memperkuat uger-ugernya dengan tali-tali ijuk rangkap, seperti tali pengikat tutup keong. Aku dan Kiai Kanti akan menyelusuri air. Mudah-mudahan sawah kalian akan cepat menjadi basah di musim kemarau. Demikianlah bersama Kiai Kanti, Jelit Heng pun pergi memanjat tebing menuju ke belumbang yang masih saja meluap. Sambil berbincang mereka menilai betapa tingginya nilai kerja yang sedang mereka lakukan. Tetapi Kiai, berkata Jelit Heng kemudian, dalam waktu dekat aku akan meninggalkan Lumban untuk waktu yang agak panjang. Kemana? Bertanya Kiai Kanti. Sekilas terngiang pesan Sri Panular, agar ia tidak terlalu terbuka terhadap siapapun juga. Demikian pula terhadap kedua orang perantau yang tinggal di bukit itu. Karena itu, maka katanya, aku masih harus melakukan berbagai macam tugas. Meskipun aku tidak jelas, tugas apa yang akan dibebankan kepadaku. Tetapi pada suatu saat aku akan kembali lagi ke padukuhan ini. Sementara sebelum aku pergi maka parit, gubuk dan rencana padepokan Kiai harus sudah menjadi masak, agar aku dapat ikut membayangkan masa depan yang baik bagi Kiai dan anak perempuan Kiai yang garang itu. Ah, desis Kiai Kanti.
Tentu tugas itu tugas yang penting. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Meskipun aku dan anakku bukanlah seseorang yang memiliki harga sama sekali, tetapi jika kami harus membantumu, kami akan berbuat apa saja sesuai dengan keadaan dan kemampuan kami. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih Kiai. Memang mungkin aku memerlukan bantuan seseorang. Tetapi sebelum aku tahu pasti apa yang akan aku lakukan, maka aku tidak dapat berbuat sesuatu." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia sadar bahwa yang akan dilakukan oleh Jelit Heng tidak perlu diketahuinya. Dalam pada itu keduanya pun pergi ke belumbang yang airnya melimpah dan seolah-olah hilang di bawah tanah lewat lueng dan terowongan-terowongan air. Ketika mereka melalui tempat yang dipergunakan oleh Kiai Kanti untuk sementara tinggal di bawah pepohonan dan anyaman ketepe yang disangkutkan pada dahan-dahan kayu, mereka melihat Swasti sedang sibuk dengan perapiannya. Swasti berpaling ketika ia mendengar langkah mendekat. Dilihatnya ayahnya dan Jelit Heng berjalan menuju ke belumbang. "Kami akan membuka air," berkata Kiai Kanti. Swasti menarik nafas dalam-dalam katanya. Kemudian, "Dan orang-orang Lumbanlah yang pertama-tama akan menikmatinya." "Tidak," berkata Kiai Kanti. "Lalu, kita? Kenapa kita? Kita belum mulai membuka sawah dan ladang di bawah bukit. Tetapi kita sekarang sudah mempunyai tempat tinggal. Rumah itu sudah dapat kita diami sejak hari ini. Apakah rumah itu bukan hasil dari melimpahnya air ini? Meskipun tidak secara langsung?" Swasti termangu-mangu, sementara ayahnya tertawa sambil berkata, "Kita akan merayakan hari yang berbahagia ini. Kita akan pindah ke rumah kita yang baru." Swasti mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Ia kemudian memalingkan wajahnya ketika ia melihat Jelit Heng pun tertawa pula. Swasti tidak bertanya lagi. Ia kembali sibuk dengan kerjanya, sementara Kiai Kanti dan Jelit Heng memanjat mendekati belumbang yang menyimpan air cukup banyak itu. Sejenak Kiai Kanti dan Jelit Heng memperhitungkan setiap kemungkinan. Air belumbang itu melimpah lewat beberapa jalur dari tanggul belumbang yang telah dibuat oleh alam. "Kita ambil beberapa arah saja Kiai, karena seperti Kiai katakan sebelumnya, bahwa kita akan dapat menutup air itu seluruhnya, sehingga kemungkinan yang buruk akan terjadi atas padukuhan yang meskipun terletak agak jauh dari bukit ini, tetapi mempergunakan air dari sumber di belumbang ini, yang mengalir di bawah tanah, dan muncul ke permukaan sebagai sumber mata air." Bertata Jelit Heng kemudian. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mulai memberikan beberapa tanda pada jalur air yang meluap pada tanggul belumbang itu. Sebagian dari luapan air itu akan disalurkan lewat jalur-jalur padas di lereng bukit itu, yang sebelumnya telah digarapnya bersama Jelit Heng. "Kita akan mengundang Ki Buyut dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Kita dengan beberapa anak muda itu, akan membuka jalur itu dengan disaksikan oleh Ki Buyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan," berkata Jelit Heng. "Ah," desis Kiai Kanti. "Apakah itu perlu? Kita buka saja air itu sekarang. Nanti kau pergi kepada Ki Buyut untuk melaporkan bahwa air sudah mengalir ke sungai. Besok Ki Buyut dapat mengerahkan beberapa puluh orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk menyempurnakan bendungan sungai itu dan menaikkan airnya ke dalam parit. Tetapi hanya di musim hujan, tetapi juga di musim kemarau, meskipun sudah barang tentu tidak akan mencukupi segala kebutuhan. Tetapi air itu akan dapat membantu untuk keperluan yang memakai." Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa Kiai Kanti tentu tidak ingin mempergunakan segala macam upacara yang hanya akan nampak dalam gelar, tetapi tidak mempengaruhi isi yang sebenarnya dari peristiwa itu. Bahkan dengan segala macam upacara, orang tua itu justru akan menjadi bingung. Apalagi jika ada di antara mereka yang ingin singgah dan melihat-lihat gubuknya yang dibuat oleh anak-anak muda dari Lumban itu. Karena itu, maka Jelit Heng pun berkata, "Baiklah Kiai. Jika demikian, nanti aku akan datang kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk mengatakan bahwa besok pagi kita akan mulai membuka jalur air yang akan mengalir ke sungai kecil itu. Biarlah Ki Buyut Lumban Wetan berdiri di sebelah timur sungai, sementara Ki Buyut di Lumban Kulon akan berdiri di sebelah barat sungai pada tempat yang berhadapan, di dekat air itu akan dinaikkan ke dalam parit. Biarlah mereka menyaksikan air itu mulai mengalir.
Dan biarlah mereka dengan penuh harapan memerintahkan untuk menyempurnakan bendungan agar air dapat segera naik. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Lalu ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Ya, biarlah mereka menunggu di menyebelah sungai. Mereka akan bergembira melihat ujung air itu mengalir di musim kering. Air sungai yang hampir kering itu akan bertambah besar dan dengan bendungan, air itu akan naik ke dalam parit." Namun kemudian suara Kiai Kanti menurun. Mudah-mudahan air itu tidak justru menumbuhkan persoalan bagi Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan Kiai. Tetapi sampai hari ini kita semuanya dapat melihat bahwa kedua buyut yang sebenarnya adalah saudara kembar itu dapat menyesuaikan diri masing-masing dengan damai dan tenang. Tetapi entahlah, apakah anak-anak mereka akan dapat juga berbuat demikian? Mereka mempunyai anak laki-laki yang menurut katamu, agak berbeda sifat dan pembawaannya," berkata Kiai Kanti. "Ya. Tetapi mudah-mudahan mereka dapat melihat kepentingan orang-orang Lumban lebih dari kepentingan mereka masing-masing." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara Jelit Heng berkata, "Tetapi itu bukan berarti kita harus tidak berbuat sesuatu bagi orang-orang Lumban dan bagi Kiai sendiri. Setelah gubuk itu selesai, kita akan membuka hutan perdu di bawah bukit. Tidak begitu sulit. Kita akan membuat pematang, membajak dan kemudian mengairi tanah yang segera dapat Kiai tanami. Kami, orang-orang Lumban tentu akan dengan senang hati memberikan benih kepada Kiai, karena Kiai pun telah memberikan air kepada kami, orang-orang Lumban." "Siapakah yang memberikan air?" bertanya Kiai Kanti. "Orang-orang Lumban lebih dari kepentingan mereka masing-masing." Kiai Kanti. Sebelumnya tidak ada satu usaha sama sekali untuk memanfaatkan air. Bahkan bukit ini dan bukit gundul sebelah disebut dengan sepasang bukit mati. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Tetapi Angger harus menentukan, kapan Angger akan pergi kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Kulon itu. Kemudian kita akan menentukan hari yang akan membuka kemungkinan baru bagi tanah persawahan di Lumban. Setidak-tidaknya sebagian dari Lumban. Nanti aku akan menghadap Ki Buyut, Kiai. Aku akan mohon kesempatan kepada keduanya untuk dapat hadir di pinggir sungai. Kita akan memecah batu-batu padas yang merupakan tanggul alam Belumbang itu pada tempat yang sudah Kiai tandai. Air akan mengalir cukup deras, sementara bagian yang lain masih akan tetap mengalir menembus ke bawah tanah untuk tempat yang jauh. Terserahlah kepada Angger. Aku akan menunggu, kapan hal itu akan kita lakukan." "Baiklah Kiai. Jika patok-patok itu sudah selesai, dan semua tanda sudah cukup, sebaiknya aku turun saja dan pergi kepada Ki Buyut," berkata Jelit Heng kemudian, lalu. "Sementara itu biarlah, kawan-kawan menyelesaikan gubuk itu. Malam nanti Kiai akan dapat menempatinya." Kawan-kawan Angger akan menjadi heran. Tiba-tiba saja kau menjadi seorang yang dengan berani hilir mudik seorang diri melalui hutan di bukit mati ini. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mereka tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Kita berdua juga menjadi orang-orang berani. Bahkan Swasti tidak mereka persoalkan, karena menurut mereka Swasti pandai memanjat. Aku pun pandai memanjat jika seekor harimau merundukku." Kiai Kanti tersenyum. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Baiklah Ngger. Agaknya semuanya sudah siap. Semakin cepat hal itu dilakukan akan menjadi semakin baik. Juga bagiku, karena aku akan segera berani membuka tanah garapan di bawah bukit ini setelah orang-orang Lumban Wetan dan Kulon menganggap, aku telah berbuat sesuatu bagi padukuhan mereka." Dalam pada itu, maka Jeliteng pun segera minta diri. Ketika ia lewat di sebelah perapian Swasti, ia berhenti sejenak sambil bertanya, "Apa yang sudah masak Swasti?" Swasti mengerutkan keningnya. Jawabnya acuh tak acuh. "Air." Jelit Heng mengerutkan keningnya. Swasti memang tidak begitu ramah terhadapnya. Tetapi menurut dugaan Jelit Heng dan penglihatannya selama ia bersama beberapa anak muda ikut serta membantu Kiai Kanti membuat gubuk, Swasti memang tidak terlalu ramah terhadap orang lain. Ia sangat sedikit bergaul dengan orang lain.
Siang malam ia sibuk dengan ayahnya yang sudah tua, yang agaknya dengan bersungguh-sungguh ingin turunkan ilmunya kepada anak gadisnya, yang barangkali karena justru tidak ada orang lain yang dapat diambil menjadi muridnya, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Terima kasih Swasti, berkata Jelit Heng kemudian. Sebenarnya aku juga sudah haus. Air jambu kluthuk yang direbus dengan gula kelapa dan sepotong daun serai itu memang segar sekali. Tetapi biarlah nanti saja aku datang lagi untuk minum bersama-sama dengan kawan-kawan. Tetapi Swasti tidak berpaling. Ia masih sibuk dengan kerjanya. Merebus setandan pisang yang didapatkannya pada serumpun pisang liar yang tumbuh di lereng bukit itu. Swasti tidak sabar menunggu pisang itu masak. Apalagi, ia akan menjadi kehilangan, karena ia harus berebut dengan beberapa ekor kera. Karena itu, ia lebih senang mengambil pisang itu sebelum masak benar menyimpannya 1-2 hari dan merebusnya. Jiteng pun kemudian berlari turun tebing menemui kawan-kawannya, sementara Kiai Kanti telah singgah pula melihat-lihat Swasti yang sedang sibuk. Kepada kawan-kawannya Jelit Heng minta diri, untuk menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sekarang, bertanya seorang kawannya. Ya, sekarang, jawab Jelit Heng, sendiri, yang lain bertanya. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Keheranan di antara kawannya memang ada. Namun Jelit Heng menjawab. Ya sendiri. Kenapa? Jika kau bertemu dengan seekor harimau, apakah kau dapat melawannya seorang diri? Bertanya yang lain pula. Aku pandai memanjat. Harimau tidak akan dapat memanjat. Apalagi di siang hari jarang sekali ada harimau yang berkeliaran. Mungkin sekali kau bertemu dengan seekor harimau. Jika tidak terpaksa karena kelaparan, harimau tidak akan berbuat apa-apa, jawab Jelit Heng. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi. Dibiarkannya saja Jelit Heng kemudian menuruni tebing pergi menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon. Kedatangan Jelit Heng kepada Ki Buyut di kedua bagian dari padukuhan Lumban itu telah disambut dengan baik. Ternyata kedua orang itu dapat mengerti penjelasan Jelit Heng tentang manfaat air yang akan mengalir untuk sementara langsung turun ke sungai dan kemudian harus diangkat lagi ke dalam parit. Tetapi kaulah yang bertanggung jawab Jelit Heng, berkata Ki Buyut di Lumban Wetan. Jika penunggu bukit itu marah, kau harus dapat menjelaskan kepada mereka. Dengan demikian mereka tidak akan mengganggu orang-orang Lumban dengan pagebluk misalnya. Aku sudah berbicara dengan mereka lantaran orang tua yang datang bersama anak gadisnya itu Ki Buyut. Nampaknya orang tua itu sudah mendapat persetujuan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika memang tidak ada bahayanya, air itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Tentu Ki Buyut. Air itu sangat berguna bagi Lumban. Sementara Jelit Heng menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon, maka masalah yang dikemukakan oleh Ki Buyut itu pun hampir sama. Jika orang-orang halus yang menghuni Bukit Mati itu memperkenankan, maka Lumban tinggal menerima saja sebagai suatu anugerah. Anugerah dari Yang Maha Agung, Ki Buyut, berkata Jelit Heng. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, dari Yang Maha Agung. Tetapi bagaimana dengan penghuni Bukit Mati itu? Kuasanya tidak menyamai bahkan mendekati pun tidak dari Yang Maha Agung itu, jawab Jelit Heng. Ki Buyut di Lumban Kulon itu termangu-mangu. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata. Ya. Demikianlah. Jeliten pun kemudian minta diri setelah segala sesuatunya disetujui. Jelit Heng telah berbicara tentang hari, tentang tempat di mana kedua buyut itu akan berdiri berhadapan di seberang menyeberang sungai. Kemudian mereka akan menyaksikan air yang akan mengalir di bawah kaki mereka. Dan Jiteng pun telah berbicara tentang cara mengangkat air sehingga air itu dapat mengalir ke bulak-bulak di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Setelah semua pembicaraan selesai dan ditemukan kesepakatan waktu, maka Jiteng pun dengan tergesa-gesa kembali ke bukit bermata air itu. Tetapi langkahnya tertegun di ujung padukuhan Lumban Kulon ketika ia bertemu dengan Darwerdi. Dengan sungguh-sungguh Darwerdi bertanya kepadanya. Apa keperluanmu menghadap Ki Buyut, Jelit Heng? Jelit Heng tidak menyembunyikan persoalan yang dibawanya. Ia mengatakan tentang air dan tentang kedua orang buyut yang telah bersedia datang ke pinggir sungai. Kau gila, geram Darwerdi. Kenapa? Bertanya Jelit Heng. Bukankah air itu akan bermanfaat? Kau kira orang tua itu tidak mempunyai pamrih apapun juga?
Aku justru mulai curiga bahwa pada suatu saat kedua orang itu akan berbuat sesuatu yang dapat merugikan Lumban Kulon dan Lumban Wetan, berkata Darwerdi. Aku kira tidak Darwerdi, jawab Jelit Heng. Tetapi bahwa ia memang mempunyai pamrih itu sudah dikatakannya. Ia mohon kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk dapat membuat sebuah daerah garapan di bawah bukit itu. Kemudian membuat rumah yang lebih baik dari rumah gubuknya yang sekarang. Dan akan lahirlah sebuah padepokan di bawah bukit itu. Dan kalian akan diperbudaknya. Membuat padepokan tanpa mendapat keuntungan apapun juga, desis Darwerdi. Keuntungan itu telah kami dapatkan lebih dahulu. Air. Tetapi air itu bukan milik orang tua itu. Tanpa orang tua itu pun kita dapat memanfaatkan air di bukit yang lebat itu. Tetapi sampai saat terakhir kita tidak berbuat apa-apa. Kedatangan orang tua itulah yang telah mendorong kami untuk melakukannya. Mengendalikan air yang melimpah itu. Kedua orang buyut itu pun dapat menerimanya meskipun mula-mula mereka agak cemas juga tentang orang-orang halus yang menunggui bukit itu. Persetan dengan dua orang buyut tua itu, Darwerdi menggeram pula. Namun kemudian, dan kau akan menumpang pada keberhasilan orang tua itu menguasai air. Kau akan berdiri di atas semua orang, terutama anak-anak mudanya dengan menepuk dada. Seolah-olah kau ikut menentukan, mengendalikan air bagi bulak-bulak di Lumban Wetan dan Lumban Kulan. Ah, desah Jelit Heng. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya perantara yang lari kian kemari dalam hubungan ini. Tetapi dengan itu pun aku sudah cukup bangga akan diriku. Pantas sekali, sahut Darwerdi dalam nada datar. Kau memang tidak lebih dari budak kecil yang tidak mempunyai arti. Tetapi nikmatilah kebanggaanmu itu sepuas-puasnya. Anak-anak muda di Lumban Kulon dan Lumban Wetan pada saatnya akan dapat menilai, siapakah yang lebih penting bagi mereka. Kau atau aku? Aku atau kau? Jelit Heng menjadi heran. Aku tidak mengerti. Apakah hubungan hal ini dengan aku dan kau? Kau memang dungu. Sengaja atau tidak sengaja kau telah berbuat sesuatu yang bodoh. Tetapi karena kebodohanmu itulah aku dapat memaafkannya sehingga aku tidak menantangmu berkelahi. Berkelahi? Mana mungkin, desis Jelit Heng dengan suara gemetar. Ya kau memang bodoh sekali. Pada saat seperti sekarang, di mana aku memerlukan pemusatan pikiran terhadap sesuatu kewajiban yang penting, kau telah menarik perhatian orang-orang Lumban dengan tingkahmu yang aneh-aneh itu. Kau telah menarik perhatian mereka dengan air. Aku tidak sengaja berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu. Aku tidak sakit hati. Tetapi aku muak melihat tingkah lakumu. Jika kau seorang yang memiliki ilmu, maka aku tantang kau berperang tanding. Tetapi dengan kedunguanmu itu, hal itu tidak mungkin aku lakukan. Karena orang-orang akan mengatakan bahwa aku telah berbuat sewenang-wenang, karena dengan sangat mudah aku akan membunuhmu. Tetapi aku tidak berbuat apa-apa yang dapat mengganggumu, suara Jelit Heng menjadi semakin gemetar. Pergilah kelinci dungu. Tetapi jika kau masih tetap dungu, kau akan menyesal bahwa air sungai yang mengalir semakin deras karena menampung luapan air belumbang dari bukit itu akan menyeretmu hanyut sampai ke kedung yang dihuni oleh buaya yang buas. Tetapi aku tidak bersalah, Jelit Heng menjadi ketakutan. Pergi. Pergi. Tetapi hati-hati. Jangan menjadi sombong dan merasa dirimu orang yang paling berguna di Lumban Kulon dan Lumban Wetan karena tingkah orang tua itu. Jelit Heng tidak menjawab lagi. Tetapi dengan tergesa-gesa ia pun melangkah meninggalkan Darwerdi yang berdiri bertolak pinggang. Namun Darwerdi tidak melihat bahwa Jelit Heng pun kemudian menggeretakkan giginya sambil menggeram. Jika perlu, kau pun harus dipaksa untuk mengerti tentang kebutuhan orang-orang Lumban. Namun Jelit Heng tidak berpaling. Ia berjalan terus menuju ke bukit berhutan lebat itu. Langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian ia berlari sekencang angin semilir di lembah yang akan segera menjadi basah. Ketika Jelit Heng sampai kepada kawan-kawannya di atas bukit, mereka sudah mengumpulkan alat-alat mereka. Kerja mereka telah selesai. Pintu telah terpasang, dan tutup keong pun telah melekat di ujung sebelah menyebelah dengan ikatan-ikatan yang kuat. Sudah selesai, desis Jelit Heng sambil tersenyum. Kiai Kanti pun tersenyum pula. Katanya, nanti malam aku sudah dapat tidur di dalam gubukku yang hangat. Menyenangkan sekali, Nger.
Aku mengucapkan beribu terima kasih. Jit Heng dan kawan-kawannya pun merasa senang pula karena mereka telah berhasil menyelesaikan kerja mereka. Gubuk itu benar-benar telah berwujud, meskipun sederhana sekali dengan kayu yang mereka dapat di sekitar tempat itu. Tetapi belum ada perabotnya sama sekali Kiai, berkata Jit Heng kemudian. Mudah sekali Nger. Aku dapat membuatnya dengan kayu dan bambu-bambu liar di lereng. Kami masih akan tetap membantu, Kiai, jawab Jit Heng. Tetapi kita pun harus mempersiapkan saat-saat kita mengalirkan air ke sungai dengan disaksikan oleh Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu pula. Jit Heng pun kemudian menceritakan hasil pertemuannya dengan Ki Buyut di kedua bagian dari Lumban itu. Mereka telah bersetuju untuk datang ke pinggir sungai pada saat yang ditentukan, di sebelah menyebelah untuk menyaksikan air yang akan mengalir di sungai itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tidak ingkar, bahwa hal itu akan dapat memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapat tempat di daerah Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Aku memang mempunyai pamrih, selain aku akan ikut berbahagia melihat sawah yang hijau di segala musim di daerah Lumban ini, berkata Kiai Kanti kemudian. Sekali lagi Jit Heng dan kawan-kawannya membuat rencana apa yang akan mereka kerjakan. Pada hari yang sudah ditentukan mereka akan membawa alat-alat khusus untuk memecah batu-batu padas pada bibir belumbang. Linggis dan dandang, selain cangkul dan parang. Setelah tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan, maka Jit Heng dan kawan-kawannya pun segera minta diri. Besok mereka tidak akan datang lagi. Tetapi mereka akan datang pada saat yang ditentukan untuk membuka air belumbang itu. Aku mengucapkan beribu terima kasih Nger, bahwa dengan demikian kami akan dapat tinggal di sebuah gubuk yang dapat melindungi kami dari dinginnya malam. Apalagi jika musim hujan datang, maka gubuk ini akan sangat berguna bagi kami. Kia akan menempatinya untuk satu musim menjelang musim berikutnya. Mudah-mudahan tanah garapan di bawah bukit ini segera akan dapat dibuka. Bukankah dengan demikian, padepokan kecil yang barangkali Kia inginkan itu dapat dimulai pembuatannya pula? Padepokan kecil yang akan berada di bawah bukit yang basah, berkata Jit Heng. Tentu akan sangat menyenangkan. Kiai Kanti tertawa. Jawabnya. Sebuah mimpi yang indah. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan kalian. Jit Heng dan kawan-kawannya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka sibuk membicarakan saat-saat untuk membuka tanggul belumbang itu, sehingga airnya akan melimpah mengalir lewat jalur yang sudah dipersiapkan masuk ke dalam sungai. Ki Buyut dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan tentu akan senang sekali melihat sebagian dari sawah yang gersang dan kering di musim kemarau itu akan menjadi hijau di segala musim. Demikianlah, maka hari-hari yang ditentukan itu selalu membayang di angan-angan anak-anak muda yang merasa dirinya ikut mengambil bagian pada kerja yang akan sangat besar artinya bagi orang-orang Lumban itu. Namun dalam pada itu, Jit Heng sendiri telah disibukkan dengan saat-saat yang menegangkan. Dengan waktu yang sangat sempit itu ia berusaha meningkatkan kemampuannya. Ia sudah bertekad untuk benar-benar memasuki sarang serigala yang garang. Sanggar Gading. Di malam hari, Jit Heng masih harus menampakkan diri barang sejenak di gardu bersama kawan-kawannya. Namun kemudian dengan berbagai alasan, ia minta diri. Ia mengatakan bahwa kesehatannya sangat buruk, sehingga ia harus tidur di rumah. Namun dalam pada itu, malam-malam yang gelap itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Tetapi Jit Heng sama sekali tidak mendekati Bukit Gundul, karena ia tahu, Darwerdi sering pergi ke bukit itu. Dalam kelamnya malam, Jit Heng lebih senang pergi ke sungai yang hampir kering. Di tikungan sungai yang rimbun oleh pepohonan, dengan beberapa buah batu besar, ia menemukan tempat untuk berlatih. Mula-mula Jit Heng hanya mengulang unsur-unsur gerak yang sudah dikuasainya. Ia bergerak dengan wajar untuk menghangatkan tubuhnya. Namun kemudian semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga akhirnya Jit Heng mulai dengan tekanan-tekanan yang berat pada unsur-unsur gerak tertentu. Jit Heng berusaha untuk meningkatkan kecepatan tangan dan kakinya. Karena pada saat-saat terakhir ia memang jarang sekali mempergunakan kesempatan khusus untuk meningkatkan ilmunya. Dengan sungguh-sungguh Jit Heng bukan saja melakukan gerakan-gerakan yang cepat dan kuat, tetapi ia menilai pula, apakah ada di antara unsur-unsur geraknya yang masih mungkin disempurnakan menurut kemampuannya. Pada tingkat terakhir Jit Heng bergerak bagaikan burung sikatan. Meloncat-loncat dari batu ke batu dengan gerak yang mantap.
Kadang-kadang Jelit Heng melenting tinggi namun kadang-kadang bagaikan bergeser saja tanpa menggerakkan kakinya. Tetapi geseran itu telah mendorongnya melangkah batas antara batu yang satu dengan batu yang lain. Tetapi latihan-latihan itu tidak memberikan kepuasan kepada Jelit Heng. Ia hanya dapat mengungkapkan unsur-unsur gerak dasar yang sudah dikuasainya. Namun dalam keadaan yang sebenarnya, ia harus menyesuaikan diri dengan gerak lawan dan kepentingan saat di dalam arena yang sebenarnya. Meskipun demikian, latihan-latihan itu akan dapat memberikan kemungkinan yang lebih baik bagi kecepatannya bergerak dan kekuatan tenaganya. Dengan mengingat pesan yang diberikan oleh Sri Panular, maka Jeliten pun telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.